Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Muhti Anggara, NIM 08051381924063 dengan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ROP dan bagaimana cara menggunakan atau pengaplikasiannya, serta menjelaskan fungsi ataupun bagian-bagian dari ROP. ROV adalah singkatan dari Remotely Operated Vessel. Ialah sebuah robot bawah laut yang dikendalikan oleh seorang operator. Nah, biasanya dia mengendalikan melalui remote. ROV sering kali digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia di bawah air laut, seperti mengambil sampel ataupun sedimen. Nah, di sini ROV juga dibekali dengan capit di bagian depan untuk menjaga keselamatan manusia, karena tekanan bawah laut itu sangat berbahaya, bisa menghancurkan atau memecahkan gendang telinga. ROV dilengkapi dengan peralatan atau sensor tertentu seperti kamera, transponder, kompas, odometer, ataupun BT mengenai data kedalaman. Sistem ROV terdiri dari vessel atau sering disebut ROV itu sendiri yang terhubung oleh kabel. Nah, dari kabel tersebut kita akan melihat atau bisa mengontrol ROV dari atas kapal. Sistem kendali pada ROV berupa sistem peluncuran dan sistem suplai tenaga listrik maupun hidrolik. Tenaga listrik dan hidrolik juga perintah-perintah ataupun sinyal-sinyal kontrol disampaikan dari ruang kontrol ke ROV secara dua arah melalui kabel umbilical. Secara pasti siapa yang pertama kali membuat ROV tidak diketahui secara jelas. Sebutan ROV terdiri dari Dmitry Revkov pada tahun 1953 yang membuat ROV dengan nama Federal Marine Technology Society. Pada tahun tersebut, Angkatan Laut Amerika Serikat mengembangkan ROV untuk mengangkat ranjau-ranjau di dasar laut dan peristiwa hilangnya bom atom di Spanyol. Nah, di sini keuntungan ROV, alat tersebut bisa mengangkat atom-atom yang jatuh atau ranjau yang ada di bawah air laut, sehingga tidak membahayakan si pengguna tersebut. Nah, sistem penentuan posisi ROV di bawah laut menggunakan sistem sound gelombang suara atau acoustic underwater position. Salah satu metode ini adalah ultrasonic baseline yang akan mengukur jarak, kedalaman, dan azimut ROV tersebut terhadap transducer USB yang dipasang di kapal. Posisi ROV dan data navigasi lainnya dalam sistem koordinat tertentu akan didapat melalui perangkat lunak navigasi tertentu, akan dikirim secara real time ke ruang kontrol ROV. Nah, untuk yang mempunyai ROV di
Unsri di ilmu kelautan itu menggunakan 110 ROP dengan tipe ROP. Nah, di sini bagian-bagian ada tombol kamera, ada tombol on off, di sini ada juga tombol analog, terus tombol capit dan masih banyak lainnya. Di sini kalian bisa lihat ada display untuk melihatkan baterai ROP tersebut dan baterai remote. Di sini juga untuk ROP juga mempunyai LCD untuk melihat hasil dari bawah laut tersebut melalui kamera. Nah, di sini kita mempunyai remote seperti berbentuk koper. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali tombol-tombol atau sambungan untuk kabel. Nah, di sini ada ROP dari Lab ESAP. Ini bentuknya seperti mesin pada umumnya, robot-robot pada umumnya, tapi di sini kita dibekali capit dan kamera. Mungkin itu saja untuk cara penggunaannya. Saya belum mencoba, dan cara penggunaannya bisa kita lihat. Cara penggunaannya itu kita pertama-tama hidupkan ROP, hidupkan remote control. Setelah kita hidupkan, kita kalibrasi, kita aktifkan kamera. Setelah itu kita sambungkan kabel tersebut ke atas kapal dengan menggunakan aplikasi. Nah, setelah itu masukkan ROP ke dalam air ataupun laut. Di situ dimana kita bisa menentukan apa yang kita ambil. Nah, setelah itu biarkan ROP turun ke bawah sampai ke dasar, kemudian ROP akan berjalan ataupun merangkak dengan kecepatan tertentu. Setelah itu kita bisa mengontrol dan melihat bentuk dari bawah laut. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol record ataupun foto. Nah, di sini kita bisa menggunakan capit untuk mengambilkan sampel ataupun apa yang kita butuhkan di bawah laut yang mempunyai sifat yang diam ataupun gerakannya lambat, karena capit ROP di sini gerakannya sangat lambat sekali. Nah, setelah kita gunakan, kita angkat. Nah, itu tadi untuk cara perawatannya cukup kita matikan kamera saat kita pindahkan data tersebut. Kita matikan kamera, kita lepaskan.